Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pujayanti dari kelas B219 ingin mempresentasikan tugas manajemen sumber daya manusia yang berjudul konsep-konsep kompensasi. A. Pengertian kompensasi. Menurut Thomas H. Stone dalam buku Siswanto dan Doni Juni Priyansa tahun 2011 halaman 220. Kompensasi adalah setiap bentuk pembayaran yang diberikan kepada karyawan sebagai pertukaran pekerjaan yang mereka berikan kepada majikannya. Dan menurut Henry Shimamura tahun 2004 halaman 506, kompensasi adalah semua bentuk kembalian finansial, jasa-jasa terwujud, dan tunjangan yang diperoleh karyawan sebagai bagian dari hubungan kekaryawanan. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kompensasi adalah semua bentuk imbalan jasa atau balas jasa yang diberikan perusahaan sebagai penghargaan pada karyawan yang telah memberikan tenaga dan pikiran sebagai kontribusi dalam mewujudkan tujuan perusahaan sebagai imbalan balik dari pekerjaan mereka. Menurut Anwar Mangkunegara tahun 2011 halaman 84, ada 5 faktor yang mempengaruhi kompensasi. Di antaranya adalah 1. Faktor pemerintah. Peraturan pemerintah yang berhubungan dengan penentuan standar gaji minimal, pajak penghasilan, penetapan harga bahan baku, biaya transportasi, inflasi maupun devaluasi sangat mempengaruhi perusahaan dalam menentukan kebijakan kompensasi pegawai. 2. Penawaran bersama antara perusahaan dan pegawai. Kebijakan dalam menentukan kompensasi dapat dipengaruhi pula pada saat terjadinya tawar-menawar mengenai besarnya upah yang harus diberikan oleh perusahaan kepada pegawainya. 3. Standar dan biaya hidup pegawai. Kebijakan kompensasi perlu mempertimbangkan standar dan biaya hidup minimal pegawai. Terpenuhinya kebutuhan dasar dan rasa aman pegawai akan memungkinkan pegawai dapat bekerja dengan penuh motivasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Banyak peneliti menunjukkan bahwa adanya korelasi tinggi antara motivasi kerja pegawai dan prestasi kerjanya. Ada korelasi positif antara motivasi kerja dengan tujuan pencapainya perusahaan. 4. Ukuran perbandingan upah. Kebijakan dalam menentukan kompensasi dipengaruhi pula oleh ukuran besar kecilnya perusahaan, tingkat pendidikan pegawai, masa kerja pegawai. Artinya, perbandingan tingkat upah pegawai perlu memperhatikan tingkat pendidikan, masa kerja, dan ukuran perusahaan. 5. Permintaan dan persediaan. Dalam menentukan kebijakan kompensasi pegawai perlu mempertimbangkan tingkat persediaan dan permintaan pasar. Artinya, kondisi pasar saat itu perlu dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan tingkat upah pegawai. B. Tujuan kompensasi. Menurut Malayu Hasibuan tahun 2010 halaman 121 antara lain adalah 1. Ikatan kerjasama. Dengan pemberian kompensasi terjalinnya ikatan kerjasama formal antara majikan dengan karyawannya. Karyawan harus mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik, sedangkan pengusaha atau majikan wajib membayar kompensasi sesuai dengan perjanjian yang disepakati. 2. Kepuasan kerja. Dengan balas jasa, karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik, sosial, dan egoistiknya sehingga memperoleh kepuasan kerja dari jabatannya. 3. Pengadaan efektif. Jika program kompensasi ditetapkan cukup besar, pengadaan karyawan yang kualifikasi untuk perusahaan akan lebih mudah. 4. Motivasi. Jika balas jasa yang diberikan cukup besar, manajer akan mudah memotivasi bawahannya. 5. Stabilitas karyawan. Dengan program kompensasi atas prinsip
adil dan layak secara eksternal, konsisten yang kompetitif, maka stabilitas karyawan lebih terjamin karena turnover relatif stabil. C. Komponen-komponen kompensasi. Komponen-komponen kompensasi menurut Shimamura tahun 2004 halaman 442 dibagi dalam bentuk 1. Kompensasi finansial. A. Kompensasi finansial langsung terdiri dari bayaran atau pay yang diperoleh seorang dalam bentuk gaji bulanan, upah harian, upah lembur, upah senioritas, dan insentif seperti bonus dan komisi. B. Kompensasi finansial tidak langsung, yang disebut juga dengan tunjangan meliputi tunjangan pengobatan, kesehatan, asuransi jiwa, pensiun, tunjangan hari raya. Selain tunjangan juga ada fasilitas, contohnya kendaraan, ruang kantor, tempat parkir, dan lainnya. 2. Kompensasi non-finansial terdiri dari kepuasan yang diperoleh seseorang dari pekerjaan itu sendiri atau dari lingkungan psikologis atau fisik di mana orang tersebut bekerja. Menurut Shimamura tahun 2004, kompensasi dapat diukur dengan upah dan gaji. Upah biasanya berhubungan dengan tarif gaji per jam. Upah merupakan basis bayaran yang kerap kali digunakan bagi pekerja-pekerja produksi dan pemeliharaan. Insentif, tambahan atau kompensasi di luar gaji atau upah yang diberikan oleh organisasi atau dasar prestasi. Tunjangan, contoh-contoh tunjangan adalah asuransi kesehatan dan jiwa, liburan yang ditanggung perusahaan, program pensiun, dan tunjangan lainnya yang berkaitan dengan hubungan kepegawaian. Fasilitas. Contoh-contoh fasilitas adalah fasilitas seperti mobil perusahaan, tempat parkir khusus, dan akses perusahaan yang diperoleh perusahaan. Demikianlah presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.